Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang mendengarkan ini diberikan kesehatan terus di masa pandemi ini. Tetap menjaga kesehatan serta protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana berliterasi media sosial. Sebelum memasuki materi atau tema yang akan kita bahas nanti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rian Nur Hakiki dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Oh ya, sebelum memasuki pembahasan, ada yang tahu nggak sih literasi bermedia sosial itu apa? Kalau ada yang belum tahu, saya akan ngasih tahu literasi media sosial adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Munculnya medsos memang berwajah ganda. Di satu sisi, media ini bisa meningkatkan hubungan pertemanan yang lebih erat, bisnis online, dan beragam layanan jasa online. Namun, pada wajahnya yang lain, medsos juga sering menjadi pemicu munculnya beragam persoalan. Maraknya berita bohong, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, dan adu domba telah mengancam persatuan dan ideologi bangsa. Informasi di media sosial mengalir bagaikan bola salju. Makin lama menggelinding, maka bola itu akan semakin besar. Apakah itu informasi tentang kebenaran ataukah informasi tentang kebohongan? Dalam situasi seperti ini, ternyata banyak pengguna medsos yang tidak mampu memilah mana informasi yang benar dan mana pula yang tidak benar. Kemampuan menemukan informasi yang benar di saat banjir informasi saat ini memang tidaklah mudah. Kondisi ini diperburuk lagi dengan banyaknya orang yang tergantung pada medsos. Mayoritas mereka tidak memahami bagaimana menggunakan medsos dengan bijak. Sebagai dampak dari ketergantungan pada medsos adalah terjadinya the decline of literacy. Terpaan pesan yang kuat di media dapat menanamkan kefasifan pada diri halayak. Agar terlepas dari kondisi ini, maka kita pengguna medsos harus berdaya dan melek media. Pasti kalian akan bertanya-tanya kan, apa sih melek media itu? Jadi, gerakan melek media muncul sebagai bentuk kekhawatiran akan pengaruh media yang lebih berdampak buruk bagi masyarakat. Di samping itu, dengan kemampuan melek media, masyarakat maka kekuatan pemilik dan pelaku media bisa lebih dikontrol. Sehingga kekuatan antara media dengan masyarakat konsumen media bisa berimbang, tidak ada yang lebih dominan. James Potter dalam bukunya yang berjudul Media Literasi, Potter 2001, mengatakan bahwa literasi media adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Sementara dalam buku Alan Rubin, Baron Davis 2003 menawarkan 3 definisi mengenai literasi media. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan. Kedua, pengetahuan tentang bagaimana fungsi media dalam bermasyarakat. Lalu yang ketiga, pemahaman akan batasan-batasan budaya, ekonomi, politik, dan teknologi terhadap kreasi, produksi, dan transmisi pesan. Beberapa definisi tersebut menekankan pada pengetahuan spesifik, kesadaran dan rasionalitas, yaitu proses kognitif terhadap informasi. Fokus utamanya adalah evaluasi kritis terhadap pesan. Literasi media merupakan sebuah pemahaman akan sumber-sumber dan teknologi komunikasi,
kode-kode yang digunakan, pesan-pesan yang dihasilkan, serta seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan-pesan tersebut. Mengingatnya pentingnya literasi media, maka upaya penyadaran akan hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah. Pada tahun 1979, UNESCO telah mencetuskan konsep pendidikan media yang dirumuskan ulang tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pengembangan pendidikan media yang kritis dengan menekankan pengembangan kesadaran kritis, kemampuan untuk berkreasi atas segala informasi yang diterima, dan pendidikan bagi para pengguna media untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kiranya belum terlambat untuk menirukan pendidikan literasi atau menjalankan pendidikan literasi media seperti yang dilakukan oleh beberapa orang atau pencetus. Kondisinya sudah sangat mendesak saat ini karena ketergantungan masyarakat pada media, terutama media sosial, tergolong tinggi. Sementara di sisi lain, banyak di antara pengguna medsos tersebut tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang seluk-beluk media yang digandrunginya tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi media dapat mengurangi perilaku bermedia yang tidak sehat. Mari bijak menggunakan media sosial, hati-hati, kritis, dan waspada ketika bermedia sosial. Jangan gampang percaya, termasuk jangan mudah membagikan informasi yang belum teruji kebenarannya. Oh iya, di sini juga saya akan memberitahukan apa saja etika dalam menggunakan bermedia sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika yang berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Sebaiknya, dalam melakukan komunikasi, kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Penggunaan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, dan pornografi di jaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna dan yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan, seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan mengupload foto-foto kekerasan. Jangan ajarkan generasi muda tentang hal-hal kekerasan melalui foto-foto kekerasan yang diupload pada jejaring sosial media. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Saat kita menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Tidak serta-merta mengcopy paste tanpa memberikan informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengubar informasi pribadi Anda. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dengan sangat pribadi. Semisal mengenai keuangan, hubungan percintaan, tentang kehidupan keluarga, tentang
kejengkelan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, atau keberadaan Anda. Hal ini bisa saja mengganggu kontak lain dalam daftar Anda, menjadi informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat kepada kita. Jadi, pergunakanlah jejaring sosial sebaik mungkin dalam berbagi informasi maupun berkomunikasi sesuai etika yang berlaku, berpikir, bertindak, dan tertutur kata dengan cerdas dan santun. Ya, mungkin itu saja mengenai tentang literasi media sosial. Semoga kita dapat menjadi orang yang pintar dalam bermedia sosial. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.